Steamic Radio Podcast, let's connect with us. Yo, halo, pada Indra. Halo, oke. Sebuah kehormatan nih kedatangan tamu salah satu dosen tercinta kita gitu. Cinta saya. Oh, cinta dalam artian gitu loh, enggak itu pak. Gimana pak kabarnya pak? Alhamdulillah. Selamat. Kayak ini teh ada apa kita disuruh kesini terus direkam itu? Iya direkam pak. Ada apa? Gimana nih pak kabarnya selama satu semester kan biasanya kalau kuliah online kita sering banget ketemu kan pak. Dan sekarang dengan keadaan kayak gini kita kayak jarang ketemu. Ya, saya juga kangen ya. Kangen sama saya. Enggak. Oh, kita ingat saya. Kamu orang yang ke 350. Oh, siap. Ya sebenarnya sekarang jadi ya teman-teman mahasiswa juga kalau pada saat kuliah tatap muka kan biasanya tuh banyak gitu ya yang bolos gitu ya. Ya, maksudnya. Tapi enak orang-orang yang paling enggak rajin pun gitu ya ikutan kuliah tatap muka. Sekarang pada nanyain, "Pak, kapan kita tatap muka lagi?" Ya sama lah, kita juga merasakan sama apa suasana di kampus, bareng-bareng di kelas gitu ya. Kita saling sharing. Karena terus terang pada saat kuliah online seperti ini adrenalinnya juga kurang. Iya Ya. Jadi semangatnya itu beda gitu ya. Jadi kita sering berimajinasi dulu, wah seolah-olah kita berada di kelas, padahal yang kita hadapin ya itu hanya sebatas virtual gitu ya. Kayak vibe si kuliahnya tuh kayak kurang gitu loh pak. Kayak kita tuh udah nggak ketemu teman-teman kelas, nggak ketemu dosen, apalagi dosennya kayak yang asik kayak bapak gitu. Nggak asik gue. Asik banget gitu. Nah ngomongin kuliah perkuliahan, ada salah satu mata kuliah favorit saya nih pak. Di balik pemrograman ini itu analisa ini itu kayak yang paling menarik saya itu kayak interpersonal skill gitu. Karena bapak cuma satu-satunya ya yang bawa mata kuliah itu kan. Ya sebenarnya untuk dosen interpersonal skill itu ada beberapa. Tapi yang memang yang konsen di sana ya termasuk saya sering sekali melakukan kajian-kajian tentang interpersonal skill itu yang mungkin saya gitu. Karena kita tahunya kan anak-anak TI kan agak kurang pak. Nah bagi kan anak TI SI jadi tahunya bapak aja gitu. Ya dan memang ya karena itulah kita sering melakukan kajian tentang interpersonal skill itu sendiri. Jadi kita tidak menggunakan satu platform yang standar ya, untuk menyajikan atau mengaplikasikan mata kuliah itu sendiri karena sekarang kan selalu dinamis ya, selalu ada perubahan baik itu dalam hal pergaulan kemudian ya dan sebagainya lah ya. Nah jadi kita upayakan untuk mata kuliah tersebut itu selalu dinamis ya. Nah ngomongin interpersonal skill nih pak, banyak banget nih kayaknya mahasiswa-mahasiswa khususnya di STEMIC gitu ya, karena kita tempatnya di STEMIC banyak yang belum tahu. Boleh sih dijelasin apa sih si interpersonal skill ini gitu? Oke, sedikit agak mundur ya. Nah, sebenarnya gini, kemampuan manusia itu kan terlihat dari dua hal ya. Ada hard skill dan juga soft skill. Hard skill itu adalah sesuatu yang mudah sekali untuk dilihat. Contoh gini, sebagai mahasiswa STEMIC Sumedang, berarti belajar komputer dong. Nah, berarti orang lain akan melihat Bagen sebagai mahasiswa komputer, Bagen itu adalah seorang jago komputer. Ya. Hard skill kan. Iya. Nanti setelah Bagen lulus punya gelar Eskom, ya sama orang lain juga akan melihat Bagen itu wah sarjana komputer, berarti jago pisan komputer. Padahal mah. Nah itu kita kemasan dulu hati-hati ya. Jadi ibarat kalau misalkan kita lihat di gunung es nih ya, kita dan seperti ini ada nggak ada tayangan gunung es ya. Misalkan ini ada gunung es. Nah pucuknya itu yang kelihatan. Oh itu hard skillnya. Bukan yang di dalamnya itu ya. Yang di dalam itu nggak kelihatan. Tahu kan orang kenapa Titanic itu karam? Ya. Karena melihat kapal tersebut nabrak gunung es. Waktu ngelihat gunung es gimana? Leutik gunungna tabrak we gitu kan. Iya. Teu nyaho di jerona gede. Bener cakas sih. Nah, yang di bawah inilah yang enggak kelihatan ini artinya adalah soft skill-nya. Jadi kan saya melihat bagai ini budaknya leutik gitu kan enggak kelihatan hard skill-nya ya cuma segini-gini aja. Kita kan tidak tahu ya bagai itu di dalamnya atau punya potensi apa. Ya.
Makanya saya sering ketemu seseorang yang sudah sukses, padahal dulu itu waktu kuliahnya kan budak teh baheula mah ima pi dijadiin kacing sarang. Ternyata gitu ya. Ternyata setelah lulus ya, dia berhasil mengeluarkan potensi yang tidak terlihat oleh orang lain. Itu soft skill. Nah, sekarang kita bedah lagi, soft skill itu apa aja? Nah, soft skill itu terbagi dua ya, teman-teman. Ada yang namanya interpersonal skill dan ada intrapersonal skill. Nah, sebetulnya dalam interpersonal skill itu sendiri juga tidak bisa dipisahkan dari peran intrapersonal skill. Interpersonal skill adalah seni atau ilmu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, sementara intrapersonal skill bagaimana dia akan memanage dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi gambarannya kalau interpersonal skill itu sendiri adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain kan Pak, ceritanya kan banyak banget gitu Pak, teman-teman itu yang di circle bagai sendiri gitu, kayak misalnya kita join tongkrongan orang gitu apapun, atau kita kedatangan orang baru, mereka tuh kayak bingung gitu, pembawaannya kayak gimana nih, takutnya gini. Nah, itu tuh masalahnya di mana sih Pak? Jadi kalau ngomongin pembawaan gitu ya, mungkin kita ada pertanyaan dalam diri kita ya. Kenapa Mbak G seperti ini? Kenapa Diki seperti ini? Ya, kenapa Sri seperti ini? Itu beda kan? Padahal setiap bayi itu terlahir sama. Iya. Ibarat harddisk itu masih kosong ya. Iya. Ya, sama ya. Nah, cuman ada beberapa hal yang akan membuat orang itu jadi berbeda. Ya. Kayak Mbak G dengan saya, kita usianya tidak jauh beda ya. Tapi kenapa ini kan beda? Kita lahir sama dari seorang ibu ya. Lahir dalam kondisi kosong. Tapi kenapa kok jadi setelah gede kok jadi beda? Nah gini, ada 3 faktor. Ini saya mengistilahkan namanya tuh KTP. Ya, KTP itu K-nya itu dari keturunan. Faktor keturunan. Jadi karakter ayah dan ibu Bage ya itu ada di Bage, faktor keturunan. Kemudian yang kedua, T itu faktor teman. Jadi ini akan sangat berpengaruh pada saat usia Bage dari lahir sampai usia 12 tahun. Itu faktor-faktor lingkungan terdekat itu akan sangat berpengaruh terhadap kenapa Bage jadi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor pengalaman, personal experience. Ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk akhirnya seseorang itu pasti akan berbeda dengan orang yang lain. Dan kesalahan kita apa? Udah tahu kalau setiap orang itu beda, ya. Tapi kenapa kita menjudge orang lain? Nah, itu Pak ya. Kan nggak bisa gini, nggak bisa kita memaksakan orang lain itu harus sama dengan kita. Karena dalam pikiran orang tersebut sama pikirannya. Kenapa si Dani itu kok beda dengan saya, harusnya sama, itu nggak bisa seperti itu. Karena tadi dari faktor KTP tadi membuat setiap orang itu akan menjadi berbeda. Makanya ini poin utama yang harus dipahami dalam interpersonal skill adalah setiap orang tidak ada yang sama. Nah itu tuh kayak kita saling ngejudge sana sini tuh udah pasif banget gitu kan Pak. Berarti kayak orang-orang tuh belum sampai ke sana gitu ya. Minimal tahu deh yang KTP ini gitu. Otomatis kalau yang minimal di circle kita deh gitu, udah tahu si KTP ini kayak enak kan Pak gitu, kita menjalin satu sama lainnya gitu kan. Secara keilmuan tuh banyak orang yang memang sudah paham setiap orang tuh pasti berbeda. Tapi kan itu hanya sebatas pemahaman di atas kertas. Dia cerita suka dia gitu ya. Seringkali lawan urangnya memaksakan kan. Mana yang kudu siga kieu, mana yang kudu siga urang ya, padahal kita tahu kalau dia tuh tidak mungkin akan sama dengan kita. Ya, nah ini memang selalu ada faktor ego, ya, faktor ego yang membuat setiap orang seperti itu. Ingat, ego setiap orang itu berbeda. Ini bisa jadi karena bentukan KTP yang tadi saya sampaikan. Ya. Terus ini Pak, kayak kalau ada saya tuh suka sedih Pak lihat teman-teman saya kan orang tuh beda kan Pak, KTP-nya beda dan lain-lain gitu. Ada tipe orang yang suka di depan, ada yang suka dari belakang gitu. Ceritanya kita tuh ada hubungan apa-apa, bukan yang itu ya Pak. Kita tanya kita kan pengennya misalnya jadi bagi sendiri nih.
ayo kerjasama gitu, dua arah gitu. Cuman si orang-orang ini tuh kayak aku mah ngikut A aja deh, mau gimana takutnya dia disuruh ke jurang juga loncat ya Pak. Nah itu enak kita bawanya kayak gimana sih Pak, yang kayak gitu kan. Gini, itu kan ada faktor ketiga yang bisa merubah seseorang dari faktor K dan T-nya, ya, faktor si pengalaman tadi atau personal experience, ya. Nah, orang yang tidak bisa menangkap betapa indahnya suatu pengalaman, ya, itu pasti akan seperti itu. Dia tidak bisa memperkirakan ini enak nggak ya kalau saya ada di depan. Nah, ada ketakutan kan, karena memang dia banyak sekali memunculkan imajinasi yang negatif. Bagaimana kalau dia berada di depan, ya, makanya ajak dong, ya, rasakan. Jadi ajak mereka, sok kamu sekarang jadi saya ada di belakang kamu misalkan, sok kamu ya, kalau ada apa-apa ada saya di belakang. Nah, mulainya dia akan mengambil pengalaman itu, ya, mengambil pengalaman itu, kemudian dia mulai merasakan, oh ternyata enak ya, saya berada di depan, enak ya ternyata saya jadi pemimpin. Nah, cukup dengan satu kali pengalaman yang menyenangkan, maka itu bisa jadi modal yang sangat besar. Oh, berarti kayak kita kasih kesempatan dia ada di posisi itu ya Pak. Tapi gini ya, yang namanya pengalaman atau personal experience itu tidak harus selalu dia sendiri yang merasakan, ya. Ya misalkan gini, ayo kan jadi pemimpin. Bagaimana misalkan orang yang dia tuh tidak pernah dapat kesempatan jadi pemimpin, mungkin nggak dia bisa jadi pemimpin? Mungkin saja, karena apa? Si pengalaman itu tidak harus semua diadaptasi dari apa yang dialami, ya. Pengalaman bisa juga diambil dari pengalaman orang lain, ya, bagi sharing dong, ya, sharing ke mereka bagaimana enaknya menjadi seseorang yang berada di sini, ya. Biarkan dia menangkap pengalaman itu, ya, sehingga dia bisa menerapkan dalam untuk dirinya sendiri. Enak ya, lamun semua pengalaman itu harus dia alami, saya yakin manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang utuh. Contoh gini ya, misalkan pengen tahu rasanya jatuh dari motor itu gimana. Orang mah decan pernah lagu di motor, emang nyari atau percaya? Cobaan gitu kan. Nah, makanya tanya sama orang, ya, lihat temennya, ya, wah dia tuh pakai keruk gitu ya, jalannya susah. Kenal ternyata orang lagu di motor nyari pisan tuh masuk orang berkapotong. Itu bayangkan, nah itu suku orang potong. Ya, mana ada yang mau kan? Oh tahu jatuh dari motor itu sakit, tapi saya tidak mau mengalaminya. Nah, jadi tergantung sejauh mana si bawah sadar seseorang itu akan menangkap pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang lain. Dan satu lagi, yang namanya pengalaman itu bukan diukur dari seberapa banyak dia mengalami suatu peristiwa, ya, tapi seberapa sadar dia terhadap peristiwa tersebut. Enak memang. Kamis Pak. Kamis. Minggu kamari Jumahan tuh. Jumahan kamari. Jumahan. Di masjid mana? Dekat-dekat kampus lah. Dekat kampus. Tema khotbah Jumat kemarin apa? Nggak tahu, gua lupa lagi. Bagai mengalami kan? Iya, mengalami. Iya. Tapi kesadar. Oh iya. Ya. Tapi pengalaman itu mungkin ada orang, ya, katakanlah dia mualaf gitu ya. Dia baru Jumatan beberapa kali, tapi dia sadar betul akan pengalaman. Oh iya, Jumat khotbah hari ini temanya ini, dia rekam, ya. Akhirnya dia sadar akan pengalaman itu. Ya. Bagai rumah di mana? Di Cimalaka. Cimalaka. Ya. Ada berapa lubang jalan antara Cimalaka ke kampus? Nggak tahu. Banyak Pak. Seberapa sering kamu terjerembab pada lubang yang sama? Nggak tahu juga Pak. Misalkan karek indit gitu kan, balik ke imah, kita ditanya ku sama ibu ya. Sering. Nah, mana geus balik deui? Labuh mah gitu kan. Di baju deui kan, indit deui, balik deui gitu kan. Nah, geus balik deui, labuh deui mah. Tidak gitu kan. Nah, berarti apa? Selama perjalanan Bageng dari Cimalaka ke kampus, ya mungkin pada waktu pertama kali Bageng berangkat asal lila, ya, karena dia Bageng waktu itu pertama kali kampus asal lila. Kemudian sangat hati-hati, oh iya lihat,
Dia liang, ya, ini ada lubang, ini ada lubang. Hati-hati. Proses pengalaman pertama itu prosesnya ada di otak sadar. Otak sadar. Makanya kita selalu menganalisis peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya, karena itu adalah untuk pertama kalinya. Tapi setelah itu berulang kali dilakukan, ya, Bagi tahu di sini ada liang, tapi Bagi bisa nyampe ke kampus dengan selamat. Bawah sadar dong temannya Pak. Nah, itu sudah masuk ke bawah sadar. Tidak terasa. Yang paling susah tuh nge-manage bawah sadar sih kan Pak. Ya, bukan si yang sadar gitu. Makanya ya proses bawah sadar ini harus selalu diaktifkan. Diaktifkannya apakah melalui pengalaman yang berulang-ulang sehingga seperti Bagi berangkat dari Cimalaka ke kampus, oh lancar nih ya, terasa cepat. Deket Cimalaka ke kampus, ya, karena bawah sadar yang sudah berbicara. Atau melalui kita selalu mereview pengalaman yang sudah kita alami di hari atau di momen-momen sebelumnya. Ya, contoh misalkan ini podcast sudah berapa kali? Alhamdulillah baru sekarang. Sekali. Ya, nah kelihatan kan ya. Bagi membawakan acara baru mikir tarik gitu kan di sini nanya nol. Kok tahu sih? Ya kelihatan. Jadi takut aku. Kelihatan. Tapi nanti setelah 2 kali, 3 kali Bagi memandu acara ini itu akan mengalir dengan sendirinya karena bawah sadar nanti akan ngomong gitu kan. Jadi semuanya sudah teraktivasi. Seperti ini, seperti saya melihat tadi ya, Bagi kok Bapak tahu? Jadi kan dari pengalaman. Ketika Bagi wajahnya seperti ini. Oh, gitu. Nah, bisa dijelasin sih Bang nggak? Yang kayak gitu misalnya kan kalau seingat saya yang dulu pas di kelas gitu. Kalau orang ngomong matanya ke kiri, oh bohong gitu. Makanya kalau kalian ada pacar terus lagi ngobrol gitu, berarti bohong gitu kan. Nah, gitu-gitu Pak. Ada beberapa ini, banyak sih metodenya ya. Tapi yang saya ajarkan di kelas itu 2 secara umum 2 ya. Jadi metode V, A, K ya. Jadi visual, auditory dan kinestetik. Jadi kita lihat dulu misalkan dari mata gitu ya, gerakan mata. Kalau kesini artinya apa sih, kesini artinya apa sih, nah itu ya. Jadi kita metode itu yang digunakan. Kemudian yang kedua ada micro expression. Kalau micro expression ini dari seluruh wajah, ya. Nah, dari seluruh wajah. Jadi setiap wajah, kerutan atau segala macam itu ketika dia menggabung jadi satu itu ada artinya tersendiri. Ya, saya waktu itu kepotong pandemi juga waktu itu. Ya? Enggak, udah sampai beres. Sampai beres ya. Yang UASnya sebutin kelebihan dan kekurangan teman. Yang itulah biar gitu. Itu mau UTS. UTS. Oh iya, yang UASnya yang bikin video itu kan. Itu ya, itu kan dari pengalaman. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya, ego seseorang seringkali mengabaikan itu. Padahal ketika kita berbicara dengan orang lain, kita memperhatikan ya, baik itu dari visual, auditory, kinestetiknya, kemudian dari micro expressionnya. Nanti saya tambah lagi satu bonus ya dari body language ya. Itu kan satu paket khusus dan seringkali ada kebocoran ketika orang berbicara dengan lawan bicaranya. Contoh, misalnya tadi ya, Bagi ada kebocoran nih di wajah, kelihatan kan? Nah, atau misalnya kita ngobrol dengan orang lain, Wiki ini dia berbohong nih, saya tahu, karena dia menampilkan kebocoran itu. Lihatnya itu dari mana sih Pak? Yang kayak gitu? Aduh, perlu coba SKS. Nggak, dikit aja lah gitu, biar teman-teman yang nonton tahu. Ya, gitu. banyak lah ya. Jadi makanya ini untuk teman-teman cowok ya, kalau misalkan ngapel ke rumah ceweknya. Nah, yang kayak gini yang dibutuhkan Pak Sepo ini Pak. Kemudian itu takut ketahuan kalau dia tuh berbohong. Ya pakai aja kacamata hitam ya. Takut ceweknya pernah kuliah interpersonal skill. Oh berarti kuliah interpersonal skill itu kayak bisa jadi bumerang dong untuk itu. Karena kan ini seni bagaimana kita akan berhubungan dengan orang lain. Nah, sebetulnya representasi dari suatu komunikasi, dari pesan itu kan tidak cuma dari ini, dari verbal. Mulut mungkin bisa berbohong. Ya. Tapi kalau body language, kemudian micro expression itu enggak. Ya. Mulut nggak bisa berbohong kan? Ya. Misalkan gini, Bapak sudah makan? Sudah, barusan saya sudah makan. Oh iya. Mulut nggak bisa bohong. Coba kalau egonya dia itu
dia tidak empatik ya. Jadi dia mengesampingkan hal yang seperti itu. Oh, dan dia memang udah makan, biarinlah, gak usah diajak makan. Padahal kan di juru hati kan tadi ya, tapi emang orang salahnya. Sulastri jauh-jauh. Ya, jadi itu. Nah, seringkali apa? Kita mengabaikan, ego kita mengabaikan pesan-pesan yang seperti itu. Kita hanya mempercayai satu sumber, yaitu verbal. Padahal dalam komunikasi itu sendiri kan selain verbal juga ada visual. Ekspresinya gimana? Misalnya bagian nanya, Pak, saya ganteng ya? Iya, ganteng. Ya, secara verbal saya mengatakan ganteng, tapi kan secara visual tidak. Ya. Berarti kalau menyimpulkan jawaban itu misalnya kita nanya-nanya lebih ke bisa perbandingin aja ya Pak ya? Ngebohong apa enggak ini? Ya, saya sendiri ya bukan ini ya, jadi siap-siap mantap. Saya sendiri belajar teater bisa untuk bisa membuat ya supaya si ekspresi ini bisa sinkron dengan verbal. Nah itu orang butuh belajar banyak untuk itu. Makanya untuk orang awam ini sulit ya untuk bisa mensinkronkan itu. Nah, nanti pokoknya kalau pengen detail, ya ini kita kudu banyak sequel ya. Kita khusus ngebahas microexpression misalkan, ayo membahas tentang VFX, ayo. Ada episode selanjutnya. Wah, apa? Oke. Buat sharing gitu. Iya. Teman. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya yang bisa membuat kita itu mengabaikan ya pesan-pesannya tadi adalah ego kita. Nah jadi hati-hati ya. Jadi kita harus lebih empati kepada orang lain. Kan kunci atau sasaran yang ingin dicapai dari interpersonal skill itu adalah bagaimana supaya orang lain itu percaya ke kita, menyukai kita. Ya, itu tujuan akhirnya. Makanya itu harus kita persiapkan dulu dengan ilmu interpersonalnya itu sendiri dan juga dengan intrapersonalnya. Nah, interpersonal ini apa sih Pak? Soalnya kemarin belum sampai gitu. Ya gini, kalau interpersonal skill itu kan aplikasinya ya. Ya. Seperti bagaimana kita memotivasi orang lain. Seni bagaimana supaya kita enak ngobrol dengan orang lain. Nah, tapi untuk bisa sampai ke sana kita siapin dulu intrapersonalnya. Ya, inter dan intra. Ya. Oh, berarti sebelum interpersonal, intra dulu. Harus ada intra dulu. Oh iya. Jadi kita bagaimana memanage kita, misalkan manajemen waktu ya. Nah, janji misalkan jam 10, datangnya jam 12. Nah kan itu belum nyampe ke intranya juga dia udah salah. Kemudian jam berapa dia harus tidur? Karena gini, orang yang kurang tidur ya, kurang istirahat lah ya. Biasanya dia itu bisa mengakibatkan ke eroran dari keesokan harinya. Kecuali memang kalau body clocknya memang seperti itu, jam tubuhnya memang seperti itu tidak masalah. Kalau memang sudah terbiasa. Seperti saya terbiasa tidur hanya kisaran 4-5 jam dalam satu hari. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang terbiasa tidur 12 jam, dipaksa tidur cuma 5 jam, itu dia akan bermasalah. Ya. Nah, makanya ini yang pertama, bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Nah, itu poin utama dalam intrapersonal skill. Nah, ini Pak, kalau dilihat ke seharian itu kebiasaan-kebiasaan ya yang mahasiswa banget gitu. Kayak banyak gak sedikit orang yang pendiam gitu, tapi di dirinya tuh kayak banyak banget yang mau diungkapin gitu Pak. Nah itu masalahnya apa sih gitu? Soalnya kasihan aja Pak kalau tipe-tipe yang kayak kita mah ada apa-apa tinggal ngomong gitu ya. Nah menyampaikan pesan itu kan tidak harus terlalu banyak ngomong ya. Kalau kita bisa memanfaatkan yang 3 V tadi, visual, verbal, dan vokal. Ya. Kalau memang itu kita bisa manage itu tidak usah terlalu banyak ngomong. Kadang-kadang gini, loba ngomong ge, ari teu puguh mah alirkeun banget gitu kan. Nah, jadi itu tadi misalkan contoh, saya sakit, bagi bisa tahu saya sakit apa? Enggak tahu Pak. Oh perut. Ya, karena sadar kan saya pegang perut. Nah itu kan berarti dengan ngomong sakit itu kan dia tidak jelas. Ya. Nyari naon sih eta. Benar gitu beri.
ya. Tapi dengan melihat ekspresi wajahnya kelihatan seperti yang kesakitan, kemudian perutnya dipegang, oh sakit perut. Tapi yang sakit hati jarang ya Pak, sakit hati. Ya megang ya, kalau sakit hati megangnya nggak bakalan perut. Beda lagi ketika ngomong sakit hati, sakit banget. Beda lagi, biarpun dia megangnya dada, berarti sakit jantung, bukan. dari apa cara dia verbalnya, ya, cara dia kemudian vokalnya itu kan beda, ya. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu itu levelnya itu banyak banget, ya. Sakit, ya. Lain lagi, orang yang serius, cuma sakitnya cuma sakit heroi, gitu kan? Gitu kan? Nah, itu banyak banget ya. Jadi untuk kalau misalkan banyak banget, tapi sebetulnya semua ilmu ini ada pada pengalaman kita semuanya. Berdasarkan pengalaman gitu ya? Iya, ya. Jadi tapi gini, seringkali kembali lagi ke tadi ya, orang akan mengabaikan pengalaman itu karena apa? Tidak sadar, dan kedua karena egonya. Ya, misalkan bagi kelihatan gitu ya, saya tahu nih bagi ini dia belum makan 2 hari gitu ya, misalkan ya. Kan cukup dilihat dari bagian nggak usah ngomong, tapi saya bisa tahu gitu kan dari ekspresi wajahnya seperti itu, dari cara duduknya seperti ini, ya. Nah itu berarti apa? Tanpa berkata-kata pun tubuh kita sudah menyampaikan pesan. Jadi takut ngomong apa ini Pak yang jago interpersonal. Sebenarnya semua perlu ya. Jadi suatu saat kalau bagi di dunia kerja atau di dunia sehari-hari lah ya, dalam pergaulan sehari-hari, sebenarnya ini penting. Maksudnya apa? Kita untuk bisa berempati, menyampaikan. Nah, di dunia kerja kan Pak kayak butuh banget yang kayak gini kan Iya. Soalnya banyak cerita. Dunia gawe masih risiko lah, gitu lah ini tuh. Nah, itu masalah. Nah, kenapa orang lain itu ngikut kita? Soalnya gini Pak, ada kasus di mana kalau terlalu rajin kita misalnya kita Iya, gitu. Kenapa orang lain itu ngikut kita? Kan banyak juga orang yang rajin justru disayang sama teman-temannya, ya malah dia disupport untuk bisa naik jabatan. Kenapa ngikut kita? Karena kita gagal dalam melakukan hubungan dengan orang yang mau ngikut kita itu. Ya, Tapi kan kalau misalnya nggak jarang banget Pak, teman sendiri juga kayak gitu. iya, karena kita gagal membina hubungan itu. Tapi coba kalau misalnya kita baik dengan orang itu juga baik. Pada saat dia punya keinginan, buat ikut gitu ya, ikut. Tapi saya kamu Kemarin di rumah, gitu kan, seandainya jadi pimpinan saya, wah pasti ini banyak sekali bisa membantu saya. Gitu kan? Nah itu jadi tergantung kita itu bisa berbuat baik nggak? Tergantung kita bisa membuat hubungan yang bagus nggak dengan orang tersebut. Ya orang lain ikut kita itu berarti apa? Ya orang itu nggak suka ke kita, itu aja. Karena gini, kalau sekali nggak suka ya teman-teman, sekali orang tersebut tidak suka ke kita, sebaik apapun yang kita lakukan itu akan selalu salah. Nah itu ngomong-ngomong ini kayak orang label tuh penting kan Pak buat segelintir orang gitu. Nah ngebalikin itu misalnya bagi dicap dengan label ini loh, si bagi gini. Padahal kenyataannya enggak, karena dia belum tahu kita seutuhnya. Nah ngebalikin itu gimana sih Pak? Bukan balikin nama baik ya, kayak ngasih taunya gitu. Soalnya jarang banget gini Pak di kampus ya, banyak banget yang kayak si bagaimana gini A B C D sampai Z gitu. Pas giliran dia ngomong langsung ngobrol langsung kayak terheran-heran, kok gini gitu, jamet-jamet gitu. Oke, namun misalnya kita sudah dicap sesuatu ya, terutama yang negatif oleh orang lain, kemudian kita berusaha meyakinkan orang-orang tersebut, aku ini baik loh, aku ini rajin loh, orang tersebut percaya nggak? Nggak. Tapi kita bisa akan mencairkan itu, contohnya dengan melakukan interaksi langsung. Ya. Tapi kadang-kadang interaksi langsung juga itu keefektifannya agak kurang kadang-kadang tidak berhasil juga. Nah, karena gini, orang tersebut kan sudah punya persepsi ketika bagi ngadegetan ya, ngajak ngobrol. Padahal kita sudah niat baik ngajak ngobrol, dia mikir gitu. Itu anak naon ya ngajak ngobrol ke orang buah-buah ya, karena sudah terlanjur. Nah, bagaimana Pak supaya penilaian orang tersebut berubah terhadap kita? Bagaimana pelajari dong orang tersebut siapa teman yang dia sukai.
siapa tokoh yang dia gandrungi. Contohnya orang tersebut suka nih sama Sri misalkan ya, suka sama Sri. Nah, Bageh ngomong ke Sri, tolong dong ya jelasin ke dia kalau saya itu tidak seperti itu. Nah, menjelaskan seperti ini tuh kayak egois nggak sih menurut bapak gitu? Soalnya kayak ya apa sih lu nggak kan jelas. tujuannya apa? Kita kan ingin mencairkan itu. Apakah permusuhan di antara kalian akan dilestarikan? Enggak lah. Kan gitu. Kita Yeah. pengen dekat lagi ya, pengen persepsi dia yang buruk itu berubah. Nah, ketika dia ngobrol dengan Sri, itu persepsi buruk itu tidak terbentuk, ya. Justru dia sangat welcome, sangat terbuka sama Sri. Jadi ketika Sri menyampaikan sesuatu, itu akan lebih mudah diterima. Wah, ternyata kata Sri Bageh itu baik, ya. Nah, dia pun akan sedikit demi sedikit merubah persepsi terhadap Bageh. Nah, terus ada lagi nih Pak kasus yang serupa-serupaan nih kayak misalnya Bageh kan kebetulan dapat amanah jadi ketua radio kan. Otomatis. Iya. Saya juga baru sadar barusan, Pak. Nah, gitu seorang figur lah gitu ya di radio. Otomatis Bageh harus bisa baik ke semua orang dong. Nah, baik ini dulu kayak menjalin interaksi, mau Pak. jadi ketua radio ataupun bukan, Ya, baik semua ya orang, cuman ya. kebetulan sedang itu gitu ya. Dikasih itu kayak mengharuskan baik sama semua orang gitu. Baik ini kan ada harus interaksi. Nah, lucunya orang-orang tuh, Pak, ke cowok nggak apa-apa lah. Nah, ke cewek nih. Oh, kita tuh niatnya baik kan, Pak? Interaksi harus baik ke semua orang. Pas kita berjalan interaksi sana sini, lucunya orang-orang oh kesini, oh sekarang ini. Malah ada yang sampai bilang, wah korban-korban calon korban si Bageh nih kayak pak boy gitulah, Pak. Kan apa sih gak jelas kan? Wih, namanya masa pak boy jamet gini. Ketika kita dapat amanat Ya. dapat amanat menjadi seseorang atau mewakili suatu organisasi. Ya. Berarti tidak Bageh kerja di mahasiswa biasa ya, tidak mewakili apapun, Bageh bebas. Ya, banget mah kayak dulu gitu sebelum sekarang gitu kayak ada transisinya gitu. Yang dulu bebas jatuh sendiri aja. Ya. Sekarang beda, Pak. Tapi beda ketika jadi ketua radio. Ya. Berarti apa yang dilakukan Bageh itu mencerminkan dari organisasi Bageh. Nah, itu Pak beratnya di sana, Pak. Siga baheula nya, misalkan gini, Bageh melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Ya, misalkan nyolong sendal ya. Seorang Bageh nyolong sendal. Iya. Oh biasa, ada saya mah jelema gitu. Orang akan udah gitu aja, Ya. biasa lewat. Tapi ketika Bageh setelah jadi ketua radio, ya, nyolong sendal, ketua radio nyolong sendal, otomatis yang kena itu semua anggota organisasinya. Itu Pak beratnya di sana gitu. Ini yang harus difasilitasi. Biarkan orang lain ya nanti akan menilai itu. Jadi sebagai akan semakin bebas nantinya ya dalam hal misalkan Bageh jalan misalkan sama Sri. Iya. Ya. Kencan gitu, Pak. Amin. Jalan kan. Sama Sri, ya. Sama-sama pakai baju radio. Ya. Oh, urusan organisasi. Jalan lagi sama Dwiki. Ya. Oh, urusan organisasi. Main ke rumah Fitria ya. Main ke rumah Fitria ya. Oh, temennya di radio. Ya, tapi ini ya, walaupun Bageh punya perasaan tertentu misalkan sama Fitria ya, tapi itu bisa dibungkus dengan kepentingan itu gitu. Iya Pak, kalau kita niatnya ada niat, ya biasalah udang dibalik kayak gitu, kayak gampang Pak, gitu kan, banget lah gitu. Dan itu Pak, cuman yang paling beratnya itu di mana kita melakukan satu hal, takutnya tuh anak-anak yang lain tuh dicapnya kayak gitu Pak. Nah itu sih kayak terberatnya gitu. Nah, sesuatu yang biasanya menghambat kita melakukan hal-hal yang positif adalah terlalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ya, banget. Padahal boting urang GR. Ya bisa, ya. Cuman ya gitulah. Iya, tapi kenapa kita berpikiran seperti itu? Kita dengar nggak dari orang lain? Ayo ngomong gitu. Belum tentu kan? Belum tentu. Tapi kenapa kita kok GR
oh sih oh kita belanjaan. Soalnya Pak ada gitu langsung masuk ke kuping gitu dari set 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 biasalah kan. Biarin aja. Kan yang bermasalah dia bukan kamu. Ya. Dan persepsi itu lambat laun akan berubah. Lambat laun akan ada orang lain yang meyakini kalau kita berbuat baik, berbuat positif ya dengan perbuatan seperti itu, ya akan menyadarkan dia nantinya. Senang aja ya. Jadi tidak usah lalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain sehingga kita jadi malas untuk bertindak, malas untuk beraktivitas ya. Ingat, Bageng sekarang mewakili suatu organisasi dan banyak kepentingan yang harus diakomodasi dengan posisi Bageng sekarang. nah, ngomongin berarti maksudnya leadership gitu ya Pak. Soalnya banyak banget Pak kayak mau cewek mau cowok kayak bagaimana kayak liatnya tuh orang tuh kayak ya pemimpin minimal di dirinya sendiri loh gitu kan. Nah, untuk memimpin diri sendiri kayak gimana sih Pak? Ya memimpin diri sendiri itu Soalnya ada orang yang ke bawah arus aja gitu. Kayak ngalir gitu gimana orang aja deh. Seberapa besar dia akan yakin dengan konsep yang dia bawa. Kalau misalkan dia yakin dengan apa yang dia lakukan dan orang lain akan bisa melihat kalau dia melakukan apa yang dia yakini, berarti dia sudah berhasil dalam memimpin dirinya sendiri. Ya kalau misalkan seperti tadi ya, itu berarti saya yakin konsepnya kayak gini. Ini maaf ya teman-teman, banyak sekali ya mahasiswa di jurusan apapun ya, sampai sekarang itu sampai beberapa semester dia udah menjalani kuliah, tapi dia tidak tahu sebenarnya orang tadi dia itu karena naon sih. Nah yang kayak gitu Pak Ya, itu orang karena naonan ditanya mana kuliah naon ayeuna kuliah ieu kuliah ieu teh naon nya teuing atuh ya gitu dan itu kan dia tidak yakin dengan konsep dirinya sendiri. Nah makanya setiap orang harus punya rencana itu ya. Oke, sekarang semester berapa? 5 Pak. Semester 5. Berarti Oke. Sudah tahu yang berdasarkan yang Bageng tangkap tuh kayak orang tuh akan selalu punya peran di hidup orang. Alhamdulillah ya. Udah banget ya. Gitu banget. Ya karena sendiri susah gitu Pak. Memang. Karena ya udah pada dasarnya kita makhluk sosial kan. Ya. Tah ada orang yang sadar nggak sadar akan hal itu gitu. Misalnya ada orang yang datang gitu. Ya apa sih lu susah ngurusin hidup gue gitu. Urus aja hidup lu sendiri. Kok gini gitu. Ke teman sendiri aja deh gitu. Nah itu tuh kayak masalahnya di mana sih Pak gitu. Ya masalahnya tidak terlepas dari faktor empati tadi ya. Empati. Ya, jadi gini. Saya ngajak misalkan Kang Hizkia ya untuk beraktivitas misalkan. Ki, ayo kita gabung gitu kan. Urus we sorangan. Itu kalau kita tidak berhasil menyampaikan pesan tersebut, pada akhirnya akan seperti itu. Ya, makanya dahului dulu dengan empati. Ini kunci. Sebelum kita menyampaikan suatu pesan, dahului dengan empati. Kita lihat dulu si Kang Hizkia ini kondisinya lagi seperti apa. Ya. Kemudian kita dalemin dulu Hizkia ini orangnya seperti apa. Setelah kita tahu siapa orang yang mau kita ajak ngobrol, baru kita sampaikan pesan kita. Sesuaikan dengan kondisi si orang tersebut. Jadi mau ayah bahasa naon sih ngurus hidup uing gitu kan. Mau ayah gitu. Nah, terus Pak masih berhubungan seputar itu kayak misalnya kita masuk ke satu wadah nih Pak. Misalnya ke radio deh, jangan ngomongin orang dulu gitu. Kita masuk ke satu wadah yang tadinya asalnya beda-beda gitu. Masuk ke sana otomatis kita tuh ada tujuan dong Pak. Tujuan dari tempatnya itu sendiri, dari tujuan kita masing-masing. Gitu kan? Nah, nggak tahu kenapa gitu ada segelintir orang yang mikir kalau bagaimana konsepnya kayak gini Pak, rumusnya gitu. Kita jalin dulu relationship, baru kita kerja bareng gitu. Nah, yang anehnya itu gitu ada kerja dulu baru kita kenal gitu Pak. Gak enak kan Pak kerjanya kalau gitu mah. Jadi kerja dulu baru kenal, bukan dari kalau relationshipnya udah ada kan enak Pak tinggal kerja gitu. Segala sesuatu itu kan ada motivasinya. Ya. Motivasi itu sendiri kan dari dua kata, motive and action. Ya. Sekarang motifnya ada nih. Motif itu kan alasan. Alasannya ada.
Tapi kita nggak action. Jadi nggak tuh pagawean? Enggak lah. Mual. Soalnya kita cuma berhayal kan. Hayang boga program podcast. Hayang boga program acara seminar. Hayang cuman berhayal. Motifnya ada. Tapi nggak action. Cuman sebatas hayalan. Sekarang ada yang tadi disampaikan oleh Bage. Motifnya nggak ada. Actionnya ada. Ya ada kerja dulu kan baru interaksi gitu kan. Tidak ada arahnya. Nah makanya dalam suatu wadah, dalam suatu organisasi itu harus ada kesamaan motivasi. Kalau nggak sama mah tuh masing-masing akan membawa ke yang sorangan-sorangan kan. Ya, bagi hayang kieu, sementara Sri hayang kieu, Dwiki hayang kieu, mau nyambung-nyambung. Nah makanya dibentuk suatu wadah supaya kita bisa membangun atau merencanakan tujuan bersama. Ayo, motifnya orang rumuskan bebarengan. Ya, jadi semua orang-orang radio itu punya tempat untuk mewujudkan keinginannya. Tapi sekarang mah keinginannya bukan pribadi, tapi wadah itu tadi, lembaga itu tadi. Nah, setelah motifnya terbangun, sudah disepakati, baru action bareng-bareng. Kan sudah disepakati. Jadi mau aya nu action saurang ke Bandung, nu saurang ke Jakarta, nu saurang ke Semarang, mau aya gitu. Karena motifnya sudah dibangun babarengan. Itu, ge. Nah, Ya. berarti dari semua yang kita udah obrolin, Pak, kayak interpersonal tuh intra sama interpersonal tuh nyambung kemana-kemana dong, Pak. Ya iyalah. Alias wajib lah ya buat semua orang gitu. Soalnya kan itu kayak bisa nolong diri sendiri gitu sama orang lain. Tentunya Ini ya, gitu. terus terang ya, alumni STIMIK Sumedang itu ya ternyata di dunia kerja itu luar biasa, serapannya sangat luas. Tidak selalu alumni STIMIK Sumedang gelar Eskom dia bekerja di bidang komputer, ternyata nggak seperti itu. Ya, dia nyebar ke berbagai bidang pekerjaan. Dan ternyata setelah saya amati itu rata-rata yang pemilik kantornya itu merasa puas dengan kinerja anak-anak STIMIK. Karena apa yang dia tonjolkan adalah faktor si interpersonal skill dan si interpersonal tadi. Ya, jadi itu bisa masuk kemana-mana. Contoh, anak STIMIK direkrut sama perbankan. Aduh, saya belajar ngoding segala macam, ternyata nggak kepake di sini mah. Tapi ada bagian dari kamu yang kepake di perusahaan tersebut. Nah, faktor inilah dengan interpersonal skill dan juga intrapersonal skill seseorang bisa belajar dengan cepat. Nah, intinya kadinya Berarti asiknya, Pak ya. Ya asik, makanya silakan ini ilmu populer kok ya. Jadi istilahnya memang di STIMIK Sumedang ada mata kuliah ini dan tujuannya itu lebih memanusiakan ya insan-insan teknik. Insan-insan yang biasanya kan gitu. Orang yang bergelut di bidang komputer ya, gesa kali ngoding, terus berang putih ngoding gitu kan. Nah, bagaimana cara dia akan berhubungan dengan orang lain? Pak, apakah harus selalu bertatapan muka dengan orang lain dalam menyampaikan pesan? Tidak juga. Lihat produk-produk interpersonal skill. Kalau dia sudah paham dengan dirinya, paham dengan orang lain, ya, seperti keberhasilan Facebook, keberhasilan YouTube, keberhasilan Twitter, ya, itu adalah produk-produk yang mengandung muatan interpersonal skill yang tinggi. Bageh nyaman kan mainan Facebook, nyaman kan? Dulu ya YouTube nyaman juga kan, ganti lagi sekarang non baheula era teh Facebook, sekarang Bageh sukanya Instagram, itu kan ya itu adalah muatan interpersonal skillnya tinggi. Makanya nanti suatu saat alumni STIMIK ketika dia membuat suatu produk teknologi informasi, dia tidak akan berkutat dengan apa yang dia pikirkan, tapi dia juga akan berpikir bagaimana supaya produk saya akan disukai oleh orang lain. Gitu ya. Sih kan interpersonal gitu kau orang mana? Enggak. Karena ini makanya interpersonal skill ini kayak yang dibutuhin banyak banget orang sih, Pak. Karena banyak lah gitu temen yang kurang pemahaman tentang hal ini gitu, sadar nggak sadar sih, nggak tahu juga. Ya intinya kayak ini bisa nolong banget lah ya, Pak.
buat semua orang gitu, maupun di semua tempat lah ya, bisa di dunia kerja, di kehidupan kita di kelas, di organisasi dan lain-lain gitu. Bahkan dengan pacar sendiri bisa kan? Oh, punya? Enggak sih. Oh, enggak. Jadi enggak dulu deh. Enggak dulu deh. Padahal mah bohong, enggak laku aja gitu. Kayak aya nu ngomen, hari saya enggak kamu anggap. Enggak lah. Jadi mungkin gitu aja ya. Jadi buat kalian yang Pak, kira-kira kalau ada yang mau konsul ke Bapak bisa nggak nih? Gitu. Tinggal ditulis aja sini nanti ada ya di deskripsi ya. Nah. Ada Instagramnya, jadi di follow aja dulu langsung di ini ya. Kebetulan buat kalian yang mahasiswa STIMIK Sumedang. Ya, kalau misalkan gini teman-teman malu gitu mau konsul gitu ya, tapi di akun radio misalkan ya nggak apa-apa, bisa DM ya ke, kalau IG itu ada Dani 2405. Oh, siap, nanti di ada linknya. Kalau YouTube kan ada Dani Indrajuna gitu ya. Gitu. Boleh ke situ lah. Open banget lah ya, welcome lah ya. Jadi jangan ragu-ragu aja. Karena gini, menyampaikan yang namanya interpersonal skill dan intrapersonal skill, saya kira itu tidak cukup ya, tidak cukup kita ngebahas dalam rentang waktu 1 jam atau 2 jam, nggak cukup. Luas banget kan ya. Kalau ngebahas bagai sendiri aja itu lama banget deh ya untuk bisa ngebongkar ya bagai seperti apa. Jangan apalagi kalau misalkan kita akan membedah ya. Ya karena kan orang tiapnya kasusnya beda-beda kan Pak. Pasti ada kejadian A, B, C, D dan lain-lain. Makanya gitu nanti kita ambil benang merahnya saja ya. Nah gitulah. So gitu aja paling. Makasih nih udah datang, udah mau diundang ke podcast radio ya. Bukannya tadi jemput paksa gitu. Oh enggak bercanda teman-teman ya. Jadi insya Allah ya saya sangat mensupport buat kegiatan teman-teman di radio atau di teman-teman yang lain juga ya. Insya Allah saya akan mensupport. Ya tujuannya apa? Ya supaya saya ingin bahwa alumnus STIMIK ini menjadi alumnus yang berkualitas ya, dan juga sangat bermanfaat buat agama, bangsa dan negara gitu ya. Udah, sekali lagi makasih ya Pak udah ya. Sama-sama. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga ada kesempatan lagi gitu ya. Oke. Sip. Bye.